Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Di sini ada materi sekarang. Ya, mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin ini terkait dengan QFD. Sebelumnya pernah dijelaskan, pernah disinggung ya terkait QFD, itu Quality Function Deployment, yang mana penggunaan dalam perancangan dan konstruksi mesin di sini lebih ke untuk mengetahui kebutuhan dari customer atau dari pasar ya, dari lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian mau merancang sebuah alat atau produk, setidaknya ada dasar. Dasar produk itu mau dipakai oleh siapa, ya. Jadi setidaknya ada quality function deployment itu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Misalnya tadi mau merancang sebuah alat, misalnya mesin pencacah jerami, itu di QFD harus dijelaskan yang menggunakan siapa. Terus kemudian yang misalnya menggunakannya petani padi misalnya. Nah, di petani padi ini itu tujuannya untuk mencacah jerami itu tujuannya untuk apa? Apakah misalnya digunakan untuk proses lain, misalnya untuk jamur ya, untuk diserahkan atau dijual ke petani jamur, atau misalnya untuk makanan ternak, atau misalnya kebutuhan untuk yang lain, misalnya untuk biogas dan lain-lain. Nah, itu harus jelas tujuannya, karena perbedaan penggunaan tujuannya itu akan berbeda pula cara merancangnya. Rancangan mesin pencacah jerami untuk pakan ternak itu berbeda, berarti ukurannya tidak harus terlalu kecil ya, susah untuk dimakan. Atau misalnya untuk kumbung jamur. Nah, kumbung jamur itu malah yang lebih panjang, makanya tidak boleh untuk dicacah, jangan terlalu pendek. Atau misalnya digunakan untuk biogas. Nah, biogas justru malah harusnya lebih kecil karena dia agar lebih mudah untuk terdekomposisi dengan pelarutnya ya. Misalnya dengan kotoran ternak, misalnya dengan tanah, dengan lain-lain. Jadi berbeda alat, berbeda QFD-nya. QFD-nya juga harus ditentukan ini untuk apa secara spesifik. Kemudian nanti si produk itu ada fungsinya, apakah ada kegunaannya, itu juga harus disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti ada perkataan kenapa harus menggunakan alat ini. Ya masyarakat butuh, atau misalnya alasannya ya karena lebih murah. Nah, itu sebetulnya jawaban yang kurang baik ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Karena masalah apa yang namanya produk atau alat adalah memberikan manfaat bagi orang lain, terutama langsung dari keberfungsiannya. Kita lanjut. Nah, QFD belum ganti ya. Nah, QFD ini ada di pertemuan 6 sekarang. Ini harusnya ada di pertemuan setelah ke-9 kalau nggak salah. Nah, ini ke-6 ini QFD itu tentang case base di sini ada contohnya. Jadi nanti selanjutnya ada perpindahan atau penyesuaian mata kuliah atau pokok bahasannya. Nah, ini secara teori QFD itu singkatan dari Quality Function Deployment, singkat QFD. Nah, ini merupakan salah satu teknik. Ini sebetulnya teknik yang dikembangkan di Jepang yang mempresentasikan hubungan antara beberapa faktor. Jadi, kalau misalnya pembuatan satu produk atau analisis kebutuhan menggunakan QFD, jika tidak memperhatikan hubungan antar faktor, berarti masih belum cukup baik.
Kadang-kadang kita kan kalau misalnya mau buat satu produk bentrok ya. Apakah misalnya dia harus cepat atau lebih efisien atau secara jumlah dia banyak tetapi harus lebih murah, tetapi hasilnya harus presisi. Nah, itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Otomatis makin bagus kualitasnya, ya harganya menjadi lebih mahal. Sama seperti yang kita lihat di produk-produk di elektronik ya, di handphone atau di motor. Semakin canggih satu produk, maka ya semakin mahal gitu ya. Selanjutnya, dalam dalam mengembangkan atau misalnya mengaplikasikan QFD ini dibutuhkan teknik untuk mengolah banyaknya data. Ini dasarnya ya. Dia perlu mengolah banyaknya data, baik itu data empirik maupun data heuristik. Data empirik itu data-data hasil eksperimen di lapangan. Misalnya kalian pada satu alat, buat alat, kemudian alatnya dicatat atau dihimpun data responnya. Misalnya alatnya, kalau misalnya alatnya kecepatannya 2000 rpm, itu kekasaran permukaannya berapa? Nah, itu kan kekasaran permukaannya adalah sebuah respon dari satu alat itu. Maka itulah yang dinamakan data empirik, data hasil pemantauan, hasil observasi yang didapat atau berupa fakta ya. Atau misalnya data empirik itu juga mengolah dengan metode heuristik ataupun misalnya meta heuristik. Di sini kalau secara definisi heuristik itu hubungan untuk melakukan optimasi dengan memasukkan atau menganalisis banyak faktor. Ada misalnya 5 faktor, 6 faktor, tapi dengan variabel yang banyak. Nah, itu akan menjadi sangat banyak uji cobanya. Contoh misalnya kamu mau mendapatkan kekasaran permukaan yang bagus gitu ya. Maka kekasaran permukaan yang baik itu ada banyak faktor. Faktornya misalnya kecepatan spidol yang satu, keduanya misalnya feeding atau kecepatan makan. Terus ketiga depth of cut, keempat jenis coolant, kelima misalnya temperaturnya. Terus keenam misalnya jenis materialnya. Itu ada 6. Terus kemudian dari 6 itu masing-masing levelnya berbeda-beda. Anggap misalnya masing-masing levelnya ada 3. 3 itu maksudnya kecepatan spindle 1000, 2000, 3000. Nah, itu yang kita batasi. Atau misalnya nama materialnya baja karbon rendah, menengah, dan tinggi. Semuanya 3 lah kita anggap. Dari depth of cut-nya misalnya 1, 2, 3. 3. Berarti kan kalau 6 faktor 3 level, berarti kita setidaknya harus melakukan jenis eksperimen itu sebanyak 3/6. Bisa dibayangkan ya, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 ya sekitar 200 berapa? 243 ya. 243 eksperimen. Anggap satu eksperimennya kamu membutuhkan bahan bahannya itu beli misalnya anggap 100.000. Berarti kan 100.000 dikali 250 watt itu udah 25 juta. Hanya bahannya saja. Ditambah harus mempersiapkan sewa mesin atau listriknya atau coolant-nya. Oh, itu banyak sekali variabel yang perlu disiapkan. Maka itulah yang dinamakan data empirik yang didapat akan sangat banyak. Biayanya sangat tinggi. Makanya itu akan diolah menggunakan QFD agar yang kita dapatkan menjadi lebih sedikit, terutama untuk penggunaan meta heuristik atau teknik heuristik. Nah, di sini untuk banyaknya data empirik dan teknik heuristik tersebut itu digunakan untuk menganalisis satu masalah serta hubungan antara customer requirement tadi. Kalau misalnya customer requirement atau kebutuhan dari customer. Jadi kalau customer butuhnya mesin pencacah padi, nah yang mereka butuhkan tuh pencacah padi yang gimana? Yang kecil, menengah, atau besar? Terus pencacah padi yang mana? Yang kapasitasnya 10 kilo, 50 kilo, apa bahkan 100 kilo? Gitu. Terus di sini ada engineering design parameter. Jadi parameter secara engineering design. Contohnya parameternya misalnya tadi apakah kecepatan potong, apakah misalnya kapasitas produksi, atau kalau misalnya
apa presisi pemotongan dari mesin pencacah jerami tadi tuh. Itu engineering design parameter. Jadi parameter atau parameter-parameter yang berhubungan dengan engineering design yang akan kita buat. Secara umum biasanya elemen pada QFD itu diantaranya ada 4. Ada customer requirement tadi, karakteristik desain yang diinginkan pelanggan. Maunya apa? Apa maunya tadi mesin yang besar atau dengan kapasitas 1 jamnya 50 kilo atau 100 kilo dan lain-lain. Bentar. Ya, ini lanjut yang berikutnya tadi customer requirement itu daftar karakteristik desain yang diinginkan pelanggan. Jadi daftar karakteristik desain yang diinginkan oleh petani, misalnya yang customer atau pelanggan itu petani maunya yang kayak gimana. Kalau misalnya kita mau membuat keramba mengapung, perancangan keramba mengapung di atas di pesisir laut gitu. Nah, itu kan kita harus tahu yang menggunakan nelayan maunya gimana kerambanya. Apakah keramba hybrid, apa keramba yang apa multifungsi atau keramba yang sekaligus bisa menangkap ikan atau misalnya keramba yang bahkan aman dari terjangan ombak misalnya. Dia mampu memecah ombak. Itu bisa kita tentukan ya berdasarkan petani maunya gimana gitu tuh kan. Jadi bukan yang menentukan requirement atau alat itu sekali lagi adalah bukan si perancang, bukan pendesain. Jadi kalau kamu mau merancang alat yang kayak kemarin siapa Alvin membuat pencetak bakso. Nah, pencetak bakso itu bukan asal mau perancang atau kita yang buat kita maunya perancang bakso gimana kayak gini bukan, tetapi justru berorientasi pada pelanggan atau pada penggunanya. Pencetak bakso berarti yang menggunakan tukang bakso. Makanya tukang bakso harus ada bentuknya feedback dari tukang bakso maunya apa, bentuknya melingkaran, apakah ukurannya sebagaimana, sebesar apa, atau misalnya harus betul-betul bulat atau enggak gitu ya. Jadi memang harus ditanya dengan siapa yang menggunakan atau si pelanggannya. Terus yang kedua ada engineering requirement. Engineering requirement adalah apa yang dibutuhkan tadi oleh si pelanggan atau si pengguna. Kita yang mendeskripsikan itu dalam satu deskripsikan dalam satu persatu dari pendekatan secara engineering. Misalnya tadi kalau misalnya pengen kebulatan, maka bentuknya gimana? Apakah misalnya presisi pemotongannya atau misalnya pada saat proses menjadi bulatnya atau misalnya harus mampu menahan gesekan nih karena baksonya itu ada bakso urat atau yang ada gesekan dengan ada tulangnya gitu ya, itu bisa. Makanya di sini engineering requirement itu haruslah dibuat selengkap mungkin. Jadi kalau misalnya tadi satu harus panjangnya jeramingnya itu 10 cm, ya itu harus jelas 10 cm-nya itu biar presisi itu apakah pemotongannya harus sangat tajam atau misalnya sangat keras benda kerja atau pisaunya, atau misalnya arah pergerakan dari si jeraminya juga harus tepat, ada stoppernya dan lain-lain. Terus yang ketiga elemen dalam QFD itu adalah benchmark atau perbandingan di sini. Perbandingan dengan beberapa kompetitor jika produknya ada yang sama. Nah, ini juga sampai saya tekankan pada saat kemarin bimbingan di PKM. Bahwa kalau misalnya mau membuat satu produk, setidaknya pahami di pasaran itu sudah ada atau belum produknya. Kalau misalnya sudah ada, kalian harus bandingkan. Wajib itu membandingkan. Jangan mengklaim bahwa produk saya belum ada di lapangan. Ternyata pas dicari ada. Berarti itu kan udah pembohongan ya. Makanya kan sering banyak yang bilang penelitian itu boleh salah.
masih dimaklumi kalau salah ya. Namanya juga manusia, kalau pas uji coba ternyata ada gagal, ada error, ada dan lain-lain, faktor-faktor yang lain itu kemungkinan bisa gagal. Tapi kalau misalnya bohong itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya salah satunya yang terkait benchmark, kalau misalnya ada yang sudah ada di pasaran, mangga dibandingkan saja. Kalau misalnya yang di pasaran bagusnya di faktor A, nah produk kita mau bagusnya di faktor apa? Sehingga menjadi pembeda dari produk-produk yang ada di lapangan. Gitu. Terus benchmark ini bisa kita benchmark dari satu persatu komponen atau bisa secara keseluruhan satu komponen, sama seperti kalian kalau lihat di YouTube perbandingan mobil A dengan mobil B. Kadang-kadang gitu. Terus ada yang perbandingan handphone A dengan handphone B. Mana yang lebih cepat atau mana yang lebih responsif dan lain-lain. Nah, baiknya apa yang dibandingkan atau di benchmark? Yaitu yang dibandingkan adalah yang ada hubungan atau keterkaitan antara customer requirement tadi dengan engineering requirement. Itu yang harus dibandingkan. Terus kemudian ada engineering target. Engineering target adalah target yang diatur dari engineering requirement yang di nomor 2 tadi. Poin nomor 2, engineering requirement. Jadi kalau misalnya engineering requirement tadi kekerasan dari bahannya misalnya harus 30 hardness speakers. Nah, 30 hardness speakers itu yang dimaksudkan dengan engineering target. Ya, engineering target itu 30 hardness speakers. Tapi kalau hardness saja, kekerasannya saja berarti itu hanya disebut engineering requirement. Itu bedanya sih. Terus secara garis besar QFD pada umumnya itu layoutnya kurang lebih seperti ini. Dia ada 8 kotak umum. Di mana ada kotak yang pertama who itu siapa yang gunain. Tuh, kalau yang 2 apa yang mereka butuhkan, apa tadi itu customer requirement ya, atau kebutuhan pelanggan itu apa. Jadi who itu pelanggannya, what itu apa yang dibutuhkan pelanggan. Terus apa irisannya antara who sama what tadi. Petani yang dibutuhkan, kemudian munculnya apa. Terus ke how dulu ya, ke 5 ke how. Untuk mencapai tadi apa yang akan dikerjakan oleh apa yang diinginkan oleh petani itu dari ada how-nya itu disebut dengan kolom yang engineering requirement. Itu daftar yang dihasilkan engineer, itu how. Itu engineering requirement. Jadi tadi apakah misalnya kekerasannya, kecepatannya, rehabilitasnya atau ya dan lain-lain. Terus what sama how itu jadi lebih ke matrix. Faktor tadi yang apa yang diinginkan dengan bagaimana engineering itu jadi dibuat matrix. Nanti ada simbol-simbolnya. Itu ada skalanya nanti. Ini dia ada keterkaitan erat nggak dengan faktor itu atau tidak ada keterkaitan sama sekali. Terus dari sana muncul yang nomor 7 itu how much. Itu yang tadi itu disebut dengan engineering target. Itu angkanya. Kalau yang di atas ada hardness, di bawahnya harus ada jelas berapa hardness speakersnya. Kalau di atas itu misalnya bentuknya kita mau portable, berarti masa. Mau petani pengennya bentuknya portable, udah dipindahkan. Berarti portable itu berarti tidak terlalu berat kan masanya. Masa. Di how-nya itu berarti minimum masa. Nah, how much itu adalah minimumnya itu berapa kilogram. Oh ternyata mesin itu harus 2 kilogram dibatasi. Itu sebutkan aja di how much. Kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Berarti tidak menjadi batasan. Terus kalau yang di 8 di atas adalah how versus how. Itu lebih ke matrix sih. Misalnya tadi ada faktor kekerasan dengan massa. Nah, kekerasan dengan massa ini ada keterkaitan nggak? Kekerasan dengan massa. Kalau misalnya ada, kasih hubungan di situ. Nanti menjadi sebuah concern atau pertimbangan dalam memilih materialnya misalnya. Atau misalnya hardness dengan sifat apa ya, hardness dengan ini misalnya elektrikal, misalnya tidak mudah mengalirkan listrik agar tidak mudah kesetrum. Di petani kan banyak sekali
petani yang tersetrum gara-gara buat alat penangkap hama, tapi ternyata mudah kena air, kemudian tersetrum. Malah petani yang tersetrum, bukan tikusnya. Itu makanya how versus how itu hubungan. Apakah ada hubungan antara elektrik dengan hardness? Oh, ternyata nggak ada hubungannya. Hardness permukaan nggak mempengaruhi dari tingkat elektrikalnya. Berarti kasih hubungannya hubungan rendah atau tidak terlalu dijadikan pertimbangan atau konsiderasi. Nah, kemudian yang di kanannya ada now. Now itu maksudnya saat ini kompetitor itu ya, yang benchmark tadi, yang di poin 3 benchmarking. Itu kompetitornya now itu dari siapa aja? Apakah misalnya saya mau membuat alat penyelesaian jerami, ternyata kompetitornya sudah ada di pasaran, merek A, merek B, merek C, merek D, dibandingkan 4 itu. Kemudian now versus what? Nah, dibandingkan dengan alat kita, si kompetitor itu memiliki skor berapa kalau di yang di poin 4 ini. Jadi nanti dia kita akan tahu bahwa kompetitor A dia unggul di sektor mana dan dia lemah di ini. Nah, sedangkan produk kita justru tetap keunggulannya ada, tapi kelemahannya sudah kita tutupi. Nah, itu bisa jadi argumen kenapa dasarnya kita akan membuat produk itu. Nah, ini contohnya. Contohnya ini zaman dulu sekali ya. Ini ada Sony Walkman. Sony Walkman di sini kalau kalian tahu beberapa tahun yang lalu, ini sebetulnya simpel. Latar belakang masalahnya itu adalah setiap orang dulu itu dengerin musik itu hanya melalui tape, radio tape atau radio atau melalui piringan hitam misalnya. Itu yang bisa didengar oleh seluruh satu ruangan. Nah, ini dasarnya mereka ingin memiliki alat yang dapat memutar musik secara pribadi. Jadi dalam satu ruangan ada ayah, ibu, anak, bibi, orang tua. Nah, itu selera musik beda-beda. Gimana caranya? Masing-masing harus dapat mendengarkan musik secara pribadi, secara masing-masing. Namun mereka juga mau itu tuh portable. Kadang-kadang pindah ke kamar, kadang-kadang pindah ke dapur, kadang-kadang keluar. Nah, itu bisa portable. Tentunya listriknya ya kalau portable berarti jangan sambil nyolok terus. Nggak aneh gitu ya. Kalau misalnya kita punya handphone bentuknya kecil tetapi nggak bisa kita bawa jauh karena harus dicas terus. Kalau dicabut ngedrop atau mati. Nah, itu makanya sumber listrik yang mandiri. Itu sehingga dapat digunakan. Nah, dari yang kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen mengenai bikin sebuah alat itu dulu nggak ada kan, belum muncul namanya Walkman itu belum. Jadi mereka pelanggan atau customernya itu hanya menceritakan deskripsi seperti ini. Nah, dari itu perancang itu baru membuat itu dalam perspektif engineering sehingga ada beberapa objektif atau tujuan functionnya itu objektif functionnya. Yang pertama ternyata kata dia punya sumber listrik yang mandiri. Oh, berarti sumber listrik power source-nya. Sehingga power source-nya apakah dari apa nih? Apa dari aki, apa dari baterai, apakah dari yang lain? Mungkin zaman dulu baterai belum berkembang. Makanya maksudnya baterai charger itu belum berkembang. Jadi masih pakai baterai habis pakai. Atau bahkan ada juga sekarang yang mendengarkan musik kemana-mana mungkin pakai aki gitu ya. Powernya karena mungkin saat itu teknologinya belum ada. Terus berikutnya di sini ada harus tersedia koneksi earphone menurut kita. Karena apa tadi? Mendengar musik secara pribadi. Berarti kan semuanya masing-masing memiliki alat untuk mendengarkan masing-masing. Nah, bagaimana cara membuat earphone-nya, bagaimana cara membuat power source-nya, itu yang perlu nanti dibuat setelah hasil dari QFD. Terus biaya yang terjangkau jelas ya karena dalam satu rumah ada 4 orang punya ya berarti jangan kemahalan. Kalau mahal ya jelas nggak bakal tercapai mendengarkan musik secara pribadi tersebut. Nah, terus mungkin ada faktor-faktor lain tadi karena portable maka dia harus ada ukurannya, beratnya. Jangan sampai portable tapi ternyata berat. Coba bayangkan kalian dengarkan MP3 player atau punya handphone tapi dia portable, tapi bentuknya segede tas gitu. Tas kalian gendong kemana-mana, kalian colokin,
terus dengar. Terus atau enggak misalnya pas mau ngirim WA atau SMS, buka dulu tasnya, dikeluarin, kan berat nih kan, gede. Terus kemudian ketik, kemudian mau nelpon juga susah gitu ya. Nah, itu kan tidak nyaman sekali ya seperti itu. Makanya dari situ faktor-faktor itu juga tetap diperhitungkan. Dari yang tadi, kalau misalnya kita buat sebuah QFD layout secara singkat untuk Sony Walkman tadi, kita bisa buat singkat ya ini. Contoh misalnya, customer requirement, misalnya di sini ada portable, reliable, appealing, inexpensive. Jadi portable mudah dibawa kemana-mana, reliable dia misalnya cocok untuk digunakan, terus appealing dia mudah digunakan, misalnya inexpensive misalnya tadi murah ya. Terus kemudian di sebelah atasnya ada engineering requirement. Misalnya tadi self power atau listrik secara mandiri. Kemudian ukurannya, masanya, kemudian bentuknya mudah digunakan, terus kemudian ke keterimaan di pasarnya, terus kemudian dari harganya, terus kemudian dari perbandingannya tadi. Nah, yang ditandakan di sini contohnya yang simpel adalah ada X, ada kosong. Nah, X itu maksudnya ada hubungan antara portable dengan self power. Otomatis kalau portable jelas dia harus punya self power. Jadi ada hubungannya, ditandai tanda X. Nah, di bagian bawah itu ada 6 volt. Nah, berarti self power minimal 6 volt yang diminta. 6 volt berapa ampere gitu ya. Jadi ketahuan nanti. Terus misalnya masanya harus berapa gram gitu. Dibatasi 100 gram. Ternyata apabila dipilihnya nanti lebih dari 100 gram, berarti udah tereliminasi. Harga juga sama. Di sebelah kanan ada benchmark tadi kompetitornya itu dengan kompetitor mana? Kompetitor A misalnya. Nah, dia apakah kompetitor A ini dibandingkan dengan kompetitor A, kompetitor A ini apa? Oh, ternyata weakness. Dia lemah. Ternyata yang kompetitor A itu tidak portable. Reliable-nya lumayan, appealing-nya juga dia lemah, kurang. Nah, ternyata yang kompetitor lain itu inexpensive, dia sangat murah. Nah, kita bisa ngambil harganya tidak terlalu jauh, terus kita bisa W-nya yang weakness-nya itu kita tutupi, portable-nya bisa lebih kecil, appealing-nya juga bisa. Nah, itu adalah salah strategi dari untuk pembuatan matriks QFD. Ini salah satu contoh matriks QFD yang pernah dijadikan penelitian waktu itu. Contohnya ini untuk membuat teleskop stick ya. Jadi stick yang bisa memanjang, yang bisa digunakan multifungsi. Nah, ini coba dibuat hubungan dengan tadi ada beberapa faktor, kecuali benchmark ya. Di sini benchmark tidak dicantumkan karena waktu itu belum ada kompetitor. Di sini customer needs-nya apa nih? Di sini saya pisahkan, saya zoom ya. Nah, di sini saya pisahkan dari operation, manufacturing, safety, maintenance, marketing, juga quality. Kemudian masing-masing saya jabarkan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus di sini ada juga engineering targetnya saya masukkan. Terus nanti di bawahnya itu ada engineering target. Kalau weightnya berapa? Nah, di sini saya kasih hubungan antara faktor how atau engineering target dengan apa yang akan dicapai atau yang diinginkan masyarakat. Nah, di sini weight-nya itu kalau misalnya tandanya bulat kosong, itu pengaruhnya sedang. Kalau bulat hitam, itu pengaruhnya kuat atau hubungan penting. Jadi memang itu yang poinnya nanti ada scoring. Kalau misalnya pengaruhnya lemah 1, pengaruhnya sedang 2, pengaruhnya kuat 3, misalnya gitu. Terus di bagian atas itu ada simbol lagi, ada korelasi positif, korelasi negatif. Nah, itu juga nanti ada scoringnya. Jadi masing-masing nanti setelah di scoring, ini yang atas itu yang segitiga, cara bacanya simpel sih ya. Contoh, yang negatif, yang positif ini aja dulu. Yang positif ini ada size dengan manufacture ability atau kemudahan untuk diproduksi. Ukuran dengan kemudahan yang diproduksi ya jelas berarti ada hubungan penting nih. Karena semakin besar, ini semakin sulit untuk diproduksi, di manufaktur karena terbatasnya ukuran dari bed
bed atau ruang kerja dari mesin. Kalau kita menggunakan milling juga ada area kerja kan. Kalau melebihi dari area kerja dia jelas tidak bisa diproduksi. Itu salah satu korelasi positif. Atau yang di atasnya korelasi negatif, ini ada shape dengan assembling. Nah, ini jelas ini korelasi negatif atau hubungannya sangat negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya satunya tidak diperhatikan, assemblingnya akan gagal. Kalau misalnya assembling tidak memperhatikan shape, juga dia akan gagal. Itu, sorry. Oh iya, sudah cukup sampai sini? Ada pertanyaan di sini? Dari yang contoh ini, saya hilangkan di sebelah kanan ada benchmark. Kalau misalnya ada produk yang serupa yang sudah ada di pasaran. Kemudian kita kasih scoring. Scoring tadi ya, weakness, moderate, atau strong. Atau bentuk pengkodean lain boleh. Bentuknya simbol-simbol yang lain kayak gini nih, merah, bulat kosong, bulat hitam, dan segitiga. Itu bisa. Sehingga nanti di scoring, oh ternyata kompetitor utama kita ternyata kalau elektronik misalnya, oh ternyata Samsung. Itu sama seperti misalnya Xiaomi pada saat itu pengen mengejar iPhone, nah maka dia membuat satu analisis, salah satunya kebutuhan dari pasarnya. iPhone mahal, dia buat versi Cina tapi lebih murah. Orang lain spek tinggi tapi mahal, dia spek tinggi tapi lebih murah misalnya. Itu untuk menggayat pasarnya. Ada beberapa customer yang gamer misalnya, dia hanya butuh performa tinggi. Dia tidak membutuhkan layar yang bagus misalnya. Ya itu Xiaomi masuk ke situ. Oke, segmen kita yang ini. Segmen ini segmen anak muda yang makin banyak sekarang. Diambil lah gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Punten Pak, ini mau nanya yang materi minggu kemarin Pak, yang kemarin di pending, apakah boleh nanya sekarang gitu Pak? Oh iya, betul Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Ya bentar dulu Pak. Saya stop dulu ya. Baik Pak. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, terima kasih sebelumnya udah mengizinkan saya untuk bertanya gitu Pak. Sebelumnya kan minggu kemarin itu kita membahas per safety, yaitu keselamatan nomor utama. Dan kemarin membahas soal fitur atau keselamatan di produksi mobil. Nah, sebelum saya ke pertanyaan, sedikit sih Pak membahas soal keselamatan di kendaraan gitu Pak. Ya. Jadi ada salah satu produsen mobil asal Jepang, yaitu produksi dari mobil Mazda Pak. Dia menyiapkan fitur yang sangat bagus Pak untuk dipasarkan di pasaran, yang bisa mendeteksi kesehatan pengemudi untuk menghindari kecelakaan fatal. Selain itu, Mazda juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Tsukuba untuk meneliti data gambar yang dikumpulkan, yaitu gunanya sebagai mencari tahu seperti apa pengemudi yang sehat dibandingkan dengan yang tidak sehat. Jadi pada intinya mobil Mazda, produksi Mazda tersebut Pak, mempunyai fitur untuk mendeteksi kesehatan pengemudi agar meminimalisir kecelakaan yang terjadi gitu Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, bentar. Apakah dengan adanya fitur tersebut salah satu faktor strategi perusahaan untuk lebih memaksimalkan dalam pemroduksian sehingga dapat bersaing dengan produk-produk mobil yang lain Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ran. Ya, materi minggu lalu kita bahas tentang safety pada kendaraan otomotif. Nah, memang saat ini banyak produk-produk baik itu otomotif, elektronik, ataupun produk-produk lain, itu makin ke sini harganya semakin rendah karena makin banyak kompetitor yang menawarkan
spesifikasi yang sama dengan fitur yang sama tetapi lebih murah. Nah, makanya mereka memutar otak. Kira-kira apa yang akan mereka jual, apa yang akan mereka unggulkan dari produknya. Nah, salah satunya misalnya dari kendaraan. Di kita sudah sangat umum sekali menggunakan keselamatannya menggunakan airbag, dual airbag, kemudian ada 4 sisi airbag, terus kemudian ada sampai ke bangku pengemudi, bangku penumpang, airbagnya itu sudah. Terus automatic brake system sudah. Terus kemudian hill assistant sudah. Semuanya hampir itu ya, sama cruise control, terus kemudian muncul lagi adaptive cruise control. Nah, itu makin canggih sana. Nah, kemudian ide dari Mazda tadi untuk mengangkat mendeteksi keselamatan mendeteksi kondisi kesehatan si pengemudi. Menurut saya itu juga mungkin salah satu upaya mereka untuk menarik minat. Walaupun kalau saya menanggapi itu masih menanggapi dari sisi engineer. Contoh, kalian pernah pakai jam Xiaomi yang ada apa? Yang Mi Band ya. Ada yang menggunakan Mi Band belum? Nggak ada, Pak. Wah, nggak ada atau nggak beli? Nggak punya, beli, Pak. Pernah lihat teman nggak beli, Pak, nggak punya. Nah, mungkin lah, mudah-mudahan nanti bisa beli lah ya. Beli Mazda maksudnya, jangan beli jamnya kemurahan. Amin. Nah gini, konsep dari Mi Band, kalau kalian browsing, itu Mi Band, di bawahnya dia ada sama kayak seperti lampu, dianggap infrared lah katanya. Terus kemudian Mi Band itu bisa dipakai buat olahraga, di mana fitur-fitur dari Mi Band itu bisa mendeteksi denyut jantung, terus kemudian bisa mendeteksi kesehatan. Misalnya ternyata ini kalau kita pakai lari, kita udah menempuh berapa kilometer, terus kalori yang terbuang berapa, terus kemudian denyut jantung kita masih normal apa enggak, terus kemudian kondisi-kondisi yang lain yang mereka cantumkan di dalam Mi Band. Nah, sebetulnya kalau dibilang unik, betul unik. Terus kalau dibilang terobosan, ya betul waktu itu terobosan. Tetapi kalau misalnya ditinjau dari secara engineering, untuk pemeriksaan kesehatan itu tidak semudah itu gitu. Tidak dengan menempel itu terus kemudian kita tahu denyut jantung atau denyut nadi. Terus padahal tenaga kesehatan pun pada saat memeriksa denyut itu dia harus betul-betul menekan denyut nadi kita, terus kemudian sambil didengar menggunakan stetoskop. Nah, itu kan sangat tidak simpel gitu ya. Jadi memang perlu betul-betul pemeriksaan observasi langsung yang betul-betul dicek ke lapangan. Nah, sama seperti yang tadi, kita kembali lagi ya ke yang Mazda tadi. Nah, yang Mazda tadi pada saat merancang, dia boleh-boleh saja untuk mendeteksi, tujuannya betul kok bagus, tujuannya agar yang tidak sehat ada warning, jangan mengemudi, silahkan menepi atau digantikan dengan supir cadangan. Betul, itu bagus. Terus kalau misalnya atau peringatan dini pada saat sebelum mulai, jangan mengemudi gitu. Itu benar. Cuman memang penelitiannya boleh dilakukan, tapi untuk menentukan seseorang sehat atau tidak sehat, sebetulnya sangat banyak variabelnya. Tadi yang saya sebutkan pada saat ngebubut aja kalian 6 faktor dengan 3 level saja itu sudah ada 243 variabel. 243 variabel, 3 pangkat 6. Tapi pada saat kalian memeriksa kesehatan, itu faktornya jadi sangat banyak. Misalnya lah, dari mata. Mata itu aja bisa muncul berapa level? 10, 20 level kah? Terus faktor kedua misalnya dari ekspresi muka misalnya. Atau misalnya yang ketiga dari kerutan. Misalnya dia hanya mengandalkan image processing ya. Kan sekarang zaman image processing itu akan menentukan banyak sekali faktor. Bahkan variabelnya mungkin bisa miliaran parameter sehingga banyak iterasi yang muncul. Itulah munculnya jadi big data. Gitu. Jadi mungkin betul sih dari sana. Tapi kesehatan seseorang kan
bukan cuma dari raut muka ya. Misalnya saya lihat Magada nih lagi sedih. Oh, Magada sakit nih. Tapi kan belum tentu. Siapa tahu bukan sakit dia, ternyata belum makan. Belum makan siang. Itu alasannya kan beda antara dia lemes sakit dan lemes itu. Nah, itu sebetulnya teknologinya tujuannya bagus. Cuman memang kalau ditinjau dari aspek menurut saya engineering itu masih PR lah ya, masih jauh kalau kita langsung mempercayai 100%. Kalau untuk seru-seruan atau misalnya untuk pemeriksaan awal ya nggak apa-apa. Bahkan jangankan komputer ya, kita kalau berobat ke klinik pun dokter bahkan nggak meriksa kita ya, nggak megang apa-apa. Sakit apa? Pusing dok, gini. Oke, ini resepnya, terus pulang. Gitu. Padahal cuman ngobrol aja ya, gitu. Ya, mungkin aja bisa sehebat itu gitu nanti alatnya. Sama aja kan dulu juga teknologi apa? Teknologi kendaraan juga kan berangsur-angsur ya. Ada yang tadinya tidak tahan guncangan, tidaknya otomatis mengemudi, sekarang otomatis mengemudi. Yang tadinya tidak adaptif, ada mobil di depan berhenti, sekarang udah berhenti. Itu makin canggih sekarang karena dari satu inisiasi itu langsung ada yang melanjutkan, ada yang riset lebih banyak gitu. Oke, mungkin itu Farhan tanggapannya, mungkin ada kurang atau tidak? Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oh iya, oke. Sama-sama. Oke, ada yang lain silakan. Itu Pak mau nanya Pak. Iya Magada. Itu ya tadi saya agak kebingungan sama beberapa teman-teman tadi juga pada kebingungan sama matriks yang terakhir Pak, yang kata segitiga ke atas itu. Bentar. Segitiga ke atas. Yang ini. Iya Pak, itu. Ini segitiga biasa sih, nggak ke atas sih. Segitiga yang di atas kali. Ya, bingungnya gimana, Magada? Maksudnya cara kayak bacanya itu ya nggak kelihatan. Kita perbesar dulu ya. Ini kali ya. Nah, sebetulnya bukan cara baca sih. Ini simbol plus dan min itu yang buat itu desainer, yaitu saya waktu itu. Jadi saya itu buat, sebetulnya ada hubungan nggak sih antar faktor? Kalau tidak ada hubungan, cukup kosongin aja. Jadi kita yang menentukan untuk scoring ini. Kalau misalnya yang menentukan itu kita, ya kita harus memberikan scoring itu berdasarkan yang terjadi di lapangan atau yang betul-betul didapat dari dari customer, dari pelanggan atau dari pengguna. Itu mungkin yang gampang ini kali. Yang ini cost misalnya, cost dengan common part. Harga dengan common part ini menurut saya ada hubungan positif. Kalau di beberapa chart QFD ada yang bentuknya tidak plus atau min, tapi kayak gini juga yang di bawah. Ada pengaruh kuat, pengaruh sedang, ada yang pengaruh lemah. Jadi dia ada saling mempengaruhi nggak sih, maksudnya gitu. Ada cost dengan common part. Cost itu biaya kan. Common part itu komponen-komponen yang mudah didapat di pasaran. Gitu. Nah, di sini disebutnya saya simbolnya positif. Kenapa positif? Saya waktu itu beranggapan bahwa kalau mau kalau ada barang common part, berarti dia menentukan harganya bisa lebih murah gitu ya. Jadi memang ada korelasi positif. Korelasi positif itu tujuannya kita kan pengennya murah ya. Nah, makanya cost-nya harus lebih murah, makanya itu korelasinya positif gitu maksudnya. Atau misalnya ada cost dengan electric mechanism. Ini kan kalau dibuat segitiga ketemunya di bidang yang kotak ini, yang minus ini. Nah, di sini saya bilang electric mechanism sama cost ini menurut saya negatif karena semakin kelistrikannya semakin dijaga, jangan mudah kesetrum atau misalnya tidak mudah safety terhadap setrum atau terhadap listrik, otomatis dia akan mengeluarkan cost yang lebih tinggi. Dia menurut saya
korelasinya negatif. Berarti kalau mau electric mechanism, otomatis cost-nya harus tinggi. Gitu. Sedangkan kita maunya cost-nya kan rendah. Nah itu menurut saya itu korelasinya negatif. Karena butuh lebih banyak komponen untuk menginsulasi elektrik tadi. Atau membuat mekanisme-mekanisme kelistrikan yang memadai. Ya, mungkin itu nggak tahu menjawab nggak atau yang mana yang bingung? Ya, gimana Magada? Udah sih Pak, udah diterangkan. Ya. Atau di situ ada yang kosong, ya itu menurut saya pada saat saya teliti ke lapangan ke pengguna, ternyata mereka nggak ngebahas itu. Contohnya misalnya nih recycle material dengan ergonomik, menurut mereka ini nggak ada hubungannya itu. Bahan yang mudah didaur ulang dengan ergonomik. Ergonomik kan cara pemakaiannya. Kalau recycle kan ke bahannya. Itu nggak ada hubungannya. Jadi situ saya kosongkan. Ergonomik dengan baterai yang mudah dicas itu juga menurut saya nggak ada hubungan gitu sih. Cuman yang buat jadi subjektif gitu ya si pengguna si pendesain. Tetapi harus didasarkan dari lapangan gitu. Harus dari pengguna gitu ya. Betul-betul kebutuhan dari pengguna. Jadi jangan sampai nanti ada dasar kenapa menggunakan alat kapasitas 10 kilo ya karena di pasaran belum ada. Nah, itu nggak gitu. Nggak gitu jawabnya gitu kalau kalian ngerancang. Jadi harus ada dasar kebutuhan. Nah, dasar kebutuhan itu harus perlu ada analisis. Nah, menganalisis dasar kebutuhan itu salah satunya menggunakan QFD. Nah, makanya QFD sangat sekali dikenal adalah untuk analisis kebutuhan pasar atau analisis kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu kadang-kadang kalau ngomong ngalor ngidul gitu ya. Apalagi kita kalau nanyanya ke lapangan, ke petani, ke nelayan, Bapak pengen apa gitu, pengen alat kayak gimana? Pengen alat yang bagus lah, yang gampang lah dipakai. Jadi kesannya masih abstrak gitu. Nah, makanya di situ yang kita harus coba arahkan bentuk pertanyaannya. Oh, Bapak pengen mudahnya apa Pak? Mudah dibawa ke rumah atau mudah dibawa ke laut atau gimana? Oh iya, biar dibawa ke rumah lebih mudah. Nah, kan mudah mengarahkan kan. Oh, ternyata bentuknya portable, mudah dibawa tapi nggak terlalu berat. Bapak biasa bawa kuat sampai berapa kilo Pak? Misalnya, oh sampai bisa lah 50 kilo. Oh, berarti kita buat engineering targetnya 50 kilo. Gitu. Atau misalnya nelayannya bilang, saya maunya yang alatnya yang bagus. Nah, alat yang bagus, maksudnya alat bagus apa Pak? Mungkin alatnya bisa dipakai sampai 5 tahun Pak atau 2 tahun atau berapa tahun? Oh, kalau bisa mah 3 tahun lah. Nah, kita buat di situ. Umur pakai. Engineering target 3 tahun gitu. Jadi kalau mereka harus mengutarakan sendiri itu akan lama sekali. Makanya harus diarahkan pertanyaannya sehingga kita bisa menentukan engineering targetnya dan yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Oke, itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya stop.